perencanaan sistematis yang digunakan untuk menilai dan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu bisnis atau perusahaan. Dari keempat faktor tersebut, terbentuklah SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Proses ini termasuk mendefinisikan tujuan spesifik perusahaan atau bisnis, mendukung tujuan tersebut, dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang belum atau tidak terlaksana. Terdapat 4 klasifikasi SWOT analisis. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Tujuan penerapan SWOT di suatu perusahaan. Yang pertama yaitu menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam suatu perusahaan. Yang kedua, agar perusahaan mampu memanfaatkan informasi perubahan untuk mendapatkan keunggulan kompetitifnya di masa depan. Yang ketiga, menggambarkan kuantitas dan kualitas berbagai sumber daya atau mungkin equasinya untuk dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan strategi yang telah ditentukan. Yang keempat, menjadikan perusahaan lebih fokus pada kegiatan usahanya. Yang kelima, sebagai evaluasi ulang terhadap produk bisnis yang telah dipasarkan ketika mengalami daur hidup produk atau life cycle produk. Dan yang terakhir, digunakan untuk mengetahui posisi sebuah perusahaan di antara perusahaan lain. Faktor internal dalam perspektif SWOT. Kekuatan atau strength adalah sebuah syarat yang menjadi sebuah kekuatan dalam organisasi. Kekuatan yang berasal dari faktor internal organisasi atau perusahaan dapat dijadikan senjata untuk mempermudah organisasi atau perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan mereka. Apabila suatu organisasi atau perusahaan lain mempunyai kekuatan yang mempunyai core kompeten yang sama, maka kekuatan tersebut diukur dari bagaimana kekuatan yang dipunya dalam organisasi atau perusahaan tersebut dibandingkan dengan organisasi atau perusahaan lain. Kelemahan atau weakness adalah kondisi atau segala suatu hal yang menjadi kelemahan atau kekurangan yang terdapat di dalam organisasi. Kelemahan merupakan faktor internal yang dapat menghambat kinerja atau target suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan mereka. Meski terlihat menimbulkan dampak yang besar, namun tidak semua kelemahan dari organisasi dan perusahaan tersebut harus diperbaiki, asalkan kelemahan tersebut tidak mempengaruhi kepada lingkungan sekitar. Yang kedua ada faktor eksternal, peluang dan ancaman atau opportunities dan threats. Ancaman atau threats adalah keadaan eksternal yang bisa mengganggu alur jalannya tujuan dari suatu organisasi atau perusahaan. Ancaman dapat meliputi dari faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Ancaman bisa dilihat dari tingkat keparahan pengaruhnya dan kemungkinan terjadinya. Berikut tingkatannya. Yang pertama ada ancaman utama, sebuah ancaman yang kemungkinan terjadinya tinggi dan dapat berpengaruh besar pula. Yang kedua ada ancaman moderate, merupakan jenis ancaman kombinasi tingkat keparahan dan kemungkinan terjadi. Yang ketiga ada ancaman tidak utama, merupakan jenis ancaman yang kecil, yang berdampak kecil dan kemungkinan terjadinya juga kecil. Peluang atau opportunities adalah keadaan di mana lingkungan di luar perusahaan yang jenisnya menguntungkan dijadikan alat untuk memajukan sebuah organisasi atau perusahaan. Beberapa kondisi yang bisa dijadikan peluang sebuah perusahaan sebagai berikut: relasi terhadap konsumen, berubahnya kondisi pasar, perdagangan dengan para pesaing, dan kecenderungan market dalam menyukai produk tertentu. Beberapa poin yang termasuk pada faktor eksternal yaitu tren budaya, sosial politik, ideologi, serta perekonomian, peraturan pemerintah, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar perusahaan.
Model analisis SWOT, model kualitatif. Urut-urutan dalam membuat analisa SWOT kualitatif tidak berbeda jauh dengan urut-urutan model kuantitatif. Perbedaan besar di antara keduanya adalah pada saat pembuatan subkomponen dari masing-masing komponen. Apabila pada model kuantitatif, setiap subkomponen S memiliki pasangan subkomponen W dan satu subkomponen O memiliki pasangan satu subkomponen T, maka dalam model kualitatif, hal ini tidak terjadi. Selain itu, subkomponen pada masing-masing komponen adalah terdiri bebas dan tidak memiliki hubungan satu sama lain. Ini berarti model kualitatif tidak dapat dibuatkan diagram Kartesian, karena mungkin saja misalnya subkomponen S ada sebanyak 10 buah, sementara subkomponen W hanya 6 buah. Sebagai alat analisa, analisa SWOT berfungsi sebagai panduan pembuatan peta. Ketika telah berhasil membuat peta, langkah tidak boleh berhenti karena peta tidak menunjukkan kemana harus pergi. Tetapi peta dapat menggambarkan banyak jalan yang dapat ditempuh jika ingin mencapai tujuan tertentu. Peta baru akan berguna jika tujuan telah ditetapkan. Bagaimana menetapkan tujuan adalah bahasan selanjutnya, yaitu membangun visi misi organisasi atau program. Model analisis SWOT, model kuantitatif. Sebuah asumsi dasar dari model ini adalah kondisi yang berpasangan antara S dan W, serta O dan T. Kondisi berpasangan ini terjadi karena diasumsikan bahwa dalam setiap kekuatan selalu ada kelemahan yang tersembunyi, dan dari setiap kesempatan yang terbuka selalu ada ancaman yang harus diwaspadai. Ini berarti setiap satu rumusan strength harus selalu memiliki satu pasangan weakness, dan setiap satu rumusan opportunity harus memiliki satu pasangan satu threat. Kemudian, setelah masing-masing komponen dirumuskan dan dipasangkan, langkah selanjutnya adalah melakukan proses penilaian. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan skor pada masing-masing subkomponen, di mana satu subkomponen dibandingkan dengan subkomponen yang lain dalam komponen yang sama atau mengikuti lajur vertikal. Subkomponen yang lebih menentukan dalam jalannya organisasi diberikan skor yang lebih besar. Standar penilaian dibuat berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengurangi kadar subjektivitas penilaian.